Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang mengingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu kepada Rabbmu, yaitu Allah, sampai datang kematian. Dan kalau kita lihat hidup kita di dunia ini pendek waktunya dibandingkan yang akan kita alami nanti di alam kubur, yaitu sampai nanti hari kiamat, apalagi nanti di alam mahsyar yang tidak ada bandingannya dengan hari di dunia, belum lagi nanti kalau sudah di akhirat. Maka beruntung orang yang beribadah dalam kondisi apapun. Dan telah kita fahami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, dunia sekarang sedang digoncang dengan yang sudah kita dengar bersama, yaitu adanya virus corona. Dan ini kemarin waktu hari Senin pagi sudah kami bahas bahwasanya ini semuanya sudah takdir ya Allah. Tidak ada satu pun yang bisa menolak takdir Allah, sekalipun manusia seluruh dunia dengan alat apapun. Oleh karena itu solusi kita mau tidak mau harus menerima takdir ini. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan beri petunjuk hatinya. Nah ini, jadi orang mukmin itu tenang saja dia, ya, ketika sehat, ketika sakit, ketika ada berita yang lainnya, karena punya sandaran hukum. Yang nomor dua, insya Allah kali ini bagaimana kita bisa menjaga diri dari wabah ini. Taruhlah, karena Allah Ta'ala sudah menentukan kematian seseorang, tapi kalau kita meninggal dunia dalam keadaan Islam ini nikmat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Inilah yang harus kita ingat. Kematian pasti menimpa, kadangkala karena sehat, kadangkala karena sakit. Tapi bagaimana sehat dan sakit kematian kita dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Karena taruhlah kita sakit sebentar, tidak seperti azab Allah di kuburan, dan tidak seperti azab Allah di akhiratnya nanti. Walaupun kita harus ingin berusaha bagaimana supaya sakit ini sehat, ya, itu usaha kita, ikhtiar kita yang Allah Ta'ala memberitahu kepada kita. Demikian juga Rasulullah SAW memberitahu kepada kita semuanya, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya, kecuali satu, yaitu mati. Yang nomor dua, kita harus tawakal ala Allah. Nah, serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dengan kita penuh beribadah dan berikhtiar yang diwajibkan dan juga ikhtiar yang dibolehkan. Ikhtiar yang diwajibkan kita beribadah kepada Allah, karena ibadah ini banyak penunjang keselamatan. Nah, demikian juga ikhtiar yang mubah, seperti kita mencari yaitu penyebab-penyebabnya dan juga berobat. Maka Allah berfirman, keutamaan tawakal ini, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Subhanallah. Siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka cukuplah Allah Ta'ala yang memelihara dirinya.
cukup. Orang dikatakan bertawakal kepada Allah cukup, memiliki kenikmatan yang besar. Nah, dijelaskan dalam surat At-Talaq yang nomor 3 ini, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah Ta'ala telah melaksanakan apa menjadi kehendaknya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, karena Allah Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu ini ada ketentuannya. Ditentukan waktunya sakit, ditentukan waktunya sehat, ditentukan waktunya orang itu sedih, ditentukan waktunya orang itu gembira. Nah, inilah modal kita kalau kita tahu ini kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala, nikmat hidup ini. Ini harus kita fahami. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya sesungguhnya kamu semuanya orang beriman bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan benar-benar bertawakal, bukan hanya dengan lisannya tetapi difahami oleh hatinya, betul-betul meyakini segala sesuatu ini adalah ketentuan dari Allah, segala sesuatu Allah Ta'ala yang menolongnya. Apa katanya beliau? La ruziktum, kamu akan mendapatkan rezeki. Rezeki ini luas, bisa juga rezeki tentang kesehatan badan, bisa juga rezeki tentang kesabaran ketika kita diuji oleh Allah. Sabar itu rezeki yang besar. Bayangkan orang mempunyai dunia seisinya, lalu dia dilanda sakit, tidak bersabar. Apa artinya kenikmatan dunia? Karena itu dalam satu hadis dijelaskan, ma'u'tiya akhatun khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada pemberian yang paling baik, yang paling luas dari Allah Ta'ala melainkan pemberian sabar. Karena sabar itu adalah pekerjaan hati, demikian juga tawakal, pekerjaan hati. Dia mengatakan, sering mengatakan, ala at-taqwa hahuna, ingatlah bahwasanya hakikat takwa seorang itu di hatinya. Karena amalan hati ini akan melahirkan amalan yang baik. Bukankah beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ingat dalam tubuh manusia itu ada satu kepal daging, in salahat salahal jasadu kullu, jika baik satu kepal daging ini akan baik, pekerjaan akan sehat semuanya, pekerjaan anggota badannya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu, maka ketika rusak satu kepal daging akan rusak pola berfikirnya, rusak tangannya, rusak anggota badannya. Ala wahiyal qalbu, ingat apa satu kepal daging itu? Bukan satu kepal daging itu hati, bukan daging yang hatiku dagingnya kambing, tetapi ini adalah hati manusia. Subhanallah, ternyata kenikmatan hidup ini kenikmatan iman, kenikmatan tawakal, kenikmatan bersabar. Inilah yang Allah karuniakan kepada para anbiya, para utusannya, para sahabatnya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, beribadah kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersabar kepada Allah Ta'ala, menjadi tenangnya jiwa. Lihat para ulama itu tenang saja dia. Sekian banyak orang bingung, makanya cari ilmu, amalkan, dakwakan dengan penuh kesabaran. Kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan walaupun bukan semaksimal kenikmatan yang Allah berikan kepada para nabinya. Karena mereka puncaknya mendapatkan bala, puncaknya mendapatkan ujian, tetapi puncaknya beramal soleh. Nah, apa katanya beliau? Ketika kalau kamu benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberi rezeki kepadamu kama yurzaqut tayru. Naam, sebagaimana diberi rezeki burung itu. Bahkan burung itu tidak punya akal dia. Bayangkan burung itu dia ada yang sifatnya bingung dengan virus corona.
Iya kan, tidak ada burung kena virus corona, lihat kabarnya. Padahal dokter hewan ada. Kenapa? Kuatnya tawakalnya kepada Allah. Orang itu dilihat di dalam, ya turun sangkarnya juga mencari makan, padahal nggak punya akal, nggak ada sarjana ekonomi. Tapi burung itu nggak ada yang maksiat. Tidak ada yang berbuat zina seperti manusia-manusia. Tidak ada yang berjudi, tidak ada yang homoseks, tidak ada yang lesbian. Lihat, ayam jago itu mesti mengejar ayam betina. Tidak ada jago mengejar jago. Lah kok orang laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Nah inilah dosa-dosa yang menimpa. Nah ini harus kita pahami. Maka ketika kita kuat tawakalnya kita pada Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan rezeki semisal Allah memberi rezeki burung. Taghdu khimasan, pagi hari dalam keadaan kosong perutnya, bukan hanya sekedar lapar. Khimasan, kosong dia perutnya, enggak ada apa-apanya dia. Wataruhu bitonan, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Loh, masa kita kalah dengan tawakalnya burung? Padahal burung itu kalau masuk ke tambak diobrak, suruh pergi ke sawah, ke ladang. Padahal burung itu nalek itu jadi apa? Jadi pupuknya. Tapi diobrak, pergi kau. Dikasih bayang-bayangan, dikasih diobrak, dikasih suara yang lainnya, pergi. Tapi Allah tetap menjamin makannya. Anaknya berapa? Subhanallah, anaknya banyak, 5, 6. Tempat rumahnya hanya seperti itu. Loh, siapa yang bisa membuat sehat badannya, yang bisa hidup? Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada yang hidup, yang tidak akan mati. Jadi kita bukan bertawakal kepada obat. Obat itu justru yaitu buatan manusia. Walaupun kita boleh berikhtiar. Kalau Allah Ta'ala sudah mendakir itu mati. Nah, walaupun kita harus berikhtiar. Bayangkan dia itu seorang dokter. Ketika Allah Ta'ala telah menghendaki mati, walaupun dia mengobati, ya mati pula dokternya. Ketika pasien itu dikehendaki dia hidup, ya hidup pula dia. Ya, ini menunjukkan takdir Allah Ta'ala tidak bisa dilawan oleh kekuatan manusia atau ikhtiar manusia. Tetapi tetap manusia disuruh berhati-hati. Ya, disuruh yaitu mengamalkan perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya. Kemudian juga qala Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, makna tawakal. Tawakal itu bukan seperti tawakul, yang orang itu berserah diri, bongkoan, tidak mau berikhtiar, bukan begitu. Tawakal huwa sidqu i'timadul qalbi 'ala Allah azza wa jalla. Kebenaran bersandarnya hati kepada Allah azza wa jalla. Fistijlabil masalih, untuk meraih kebaikan. Yakin bahwasanya dalam hatinya yakin Allah Ta'ala itu yang memberi kebaikan, yang memberi kesembuhan. Yang ini harus kita mantapkan ketika kita mendapatkan wabah seperti corona ini yang menyibukkan dunia internasional. Ya, tapi manfaatnya masih banyak ya. Dengan adanya para dai yang biasanya keluar berdakwah, sekarang bisa bertemu dengan istrinya, anaknya, bisa ya mengajari anaknya. Loh, ini hikmah. Dengan adanya banyak yaitu perzinahan, pelacuran, barbar yang lainnya, maka pemerintah bersikap keras untuk membendung mereka. Ternyata pula ada manfaatnya. Berapa banyak perbuatan mungkar, kesyirikan, bid'ah dengan adanya corona ini berhenti ya. Ketika kita disuruh sering di rumah, beliau mengatakan wal yasaka baituka, kamu hendaknya lebih banyak di rumahmu. Hikmah kan, wal yasaka.
dan mencari pahala, menghapus dosa. Inna idamil jazai ma'idamil bala. Karena besarnya yaitu pahala diukur dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idza akhabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala jika mencinta satu kaumnya diuji. Siapa yang bisa melebihi ujian Allah Ta'ala kepada para anbiya-Nya? Tidak ada. Tapi karena apa? wa daf'il madari min umuri dunya wal akhirah, dan menolak madarat yang menimpa kepada dirinya dunianya dan juga di akhiratnya. Jadi keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah Ta'ala yang bisa mendatangkan kesehatan ini, bahwa hanya Allah Ta'ala yang bisa menolak penyakit ini, wabah ini namanya tawakal. Qala Ibnu Qayyim al-Jauzi, at-tawakkulu min a'dhamil asbabil lati yaqsulu bihal matrub. At-tawakkulu min a'dhamil asbabil lati yaqsulu bihal matrub. Tawakal paling besarnya usaha, paling usahanya ikhtiar untuk memperoleh yang dituju. Kenapa? Segala sesuatu itu miliknya Allah. Penyakit itu miliknya Allah, yang mengangkatnya Allah. Ketika kita kuat perut kantongnya, tidak lama corona ini akan dicabut. Tetapi kalau sebagian besar umat Islam itu masih bergantung kepada azimat. Sekarang tanya azimatnya, bisakah kamu ya azimat membongkar atau menolak virus corona ini? Wahai para dukun, para kiai yang merasa tahu urusan gaib, bisa menolak bala, bisa menyembuhkan penyakit, bisakah Anda hari-hari ini bisa yaitu menyembuhkan penyakit? Wallahi tidak bisa. Ya, makanya buang itu kerisnya, hilangkan azimatnya, tumbalnya. Itu yang menjadi sebab corona itu senang kepada diri kita. Bayangkan kalau umat ini dia meninggalkan kesyirikan, mau beristighfar, Allah menjanjikan wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak akan Allah akan mengazab mereka kalau mereka ketika berbuat syirik, bid'ah, kemaksiatan lalu tobat. Ini peringatan untuk kita semuanya. Jangan sampai nanti sekarang dilarang tempat kemaksiatan, dilarang bar, dilarang pula kumpul-kumpul kemaksiatan, lalu nanti setelah diangkat oleh Allah Ta'ala kumat lagi kemaksiatannya. Loh, ini peringatan dari Allah Ta'ala. Siapa manusia yang kuat di permukaan dunia ini, yang bisa membuat rudal yang lainnya? Ternyata kalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Corona saja bingung hidup manusia, sampai rumah sakit yang lainnya nggak bertanggung jawab karena sibuknya, bahkan harus yaitu lockdown dan juga yang lainnya. Usaha sudah banyak sekali, tapi usaha paling kuat berdekatan kita pada Allah, beribadah kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'u bihal makruh, dan juga dengan tawakal yang kuat ini merupakan senjata utama untuk menolak sesuatu yang dibenci, termasuk kita benci dengan corona. Siapa yang senang dengan corona? Tidak ada. Tapi kita ini kadang-kala lupa dengan yang menciptakan corona ini, ya, sehingga mereka menganggap adanya usaha-usaha yang lain melebihi daripada kehendak Allah. Silakan usaha urusan duniawi, tetapi yang paling kuat, yang mustajab, yang bisa mengusir corona ini, kuatnya tawakal kepada Allah dengan menghilangkan penyebab rusaknya tawakal ini. Penyebab rusaknya tawakal ini karena apa? Masih tawakal pada orang mati,
tawakal kepada batu, tawakal kepada orang yang paranormal, masih takut kepada jin-jin. Lah ini yang menjadi sebab masih sembunyi corona ini di beberapa tempat. Nah, kesempatan kita untuk istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum, bersegeralah kamu istighfar kepada Rabbmu. Selanjutnya, yang nomor 3, kaum muslimin wal muslimat, untuk menepis corona ini perlunya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Adanya orang-orang yang ahli sunnah memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Yang baik itu diantara memerintahkan tauhid. Yang jelek itu adalah musuhnya tauhid, adalah syirik. Bagaimana diberantas kesirikan itu? Karena syirik ini puncak balak mulai zaman dulu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Musa dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Wabah yang lainnya taun karena sebab kesyirikan. Demikian juga amal-amal ibadah yang tidak cocok dengan sunnah. Kita bersahadat, lihat adzan itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah Ta'ala. Apa artinya persaksian kita pada waktu mendengarkan adzan, pada waktu kita duduk tahiyat lalu kita tidak mengamalkan sunnahnya? Lain, itu persaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap kita selama waktu 9 kali kita bertahiyat, aku bersaksi ya Allah, sesungguhnya Muhammad itu hambamu ya Allah, aku tidak menyembah hambamu, wa rasuluh, dan itu utusanmu ya Allah, aku akan mentaatinya. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya berarti dia taat kepada Allah Ta'ala. Nah ini yang belum banyak dilaksanakan. Pelacuran masih merajalela, dansa-dansi masih merajalela, yaitu kemungkaran-kemungkaran banyak sekali dilakukan dari orang siapapun yang berbuat mungkar. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menghukumnya, tapi Allah masih belas kasihan yang mati karena sebab corona ini masih jumlahnya sedikit daripada yang masih hidup. Tapi bukan berarti kita meremehkan penyakit ini, tidak ya. Maka mari kita sambut. Bagi orang punya ilmu, jangan sampai berhenti berdakwah. Karena ilmu ini karunia dari Allah Ta'ala yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dipinjam. Murni dari Allah. Bagaimana orang punya ilmu, jangan dikhianati ilmu untuk cari dunia. Ilmu din ini bagaimana kita amalkan dan menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan karena dakwah kita. Bayangkan faedahnya amar ma'ruf ini untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan keraguan, untuk menepis kesyirikan, untuk menepis bid'ah, untuk menepis semua bentuk kemaksiatan. Hanya orang punya ilmu yang berani melangkah hal ini. Walaupun banyak resiko, tapi faedahnya banyak. Allah menjelaskan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum orang-orang melakukan dosa disebabkan perbuatan zalim mereka, wahai Nabi, selagi engkau masih ada di masyarakat itu, kamu berfatwa, kamu menyampaikan kebaikan, wa anta fihim. Nah, kita sebagai para ulama, jangan sampai ilmu ini disalurkan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari dunia. Ilmu itu untuk mencari akhirat. Ya, karena Allah Ta'ala tidaklah memberi kepada para anbiya-Nya pertama kali kecuali ilmu. Ini harus kita fahami. Dan ilmu tidak bisa digendam, dipenjara alim itu, ulama itu, tapi ilmunya tidak bisa diambil. Makanya kalau ulama ini sudah tidak berfungsi lagi, yang dicari itu urusan dunia, bukan mencari urusan akhirat lagi, dan mereka berhenti malas, maka fattakhadhan nasu ru'usan juhalan.
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Maka manusia akan memilih tokoh-tokoh umat yang bodoh. Faidha lam yabti aliman, katanya beliau, kalau sudah tidak ada orang yang alim atau ada orang alim tapi tidak mau berdakwah, bahkan nempel terus ingin cari dunia yang banyak, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, sehingga manusia memilih tokoh-tokoh dia dari orang-orang yang bodoh. Faidha su'ilu an syai'in, kalau orang bodoh ditanya maka fa'aftau bi ghairi ilmin, sehingga mereka itu berfatwa tanpa ilmu. Dan ini bahayanya bagi orang yang tidak punya ilmu. Bayangkan kalau orang awam mungkin dia tidak bisa berfatwa, tapi kalau orang sudah ditokohkan oleh umat diminta fatwa mesti bicara. Fadallu wa adallu, sehingga dia tersesat dan juga menyesatkan. Maka di sini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf yang mengharuskan kita para asatidz sunnah, para ulama sunnah tidak boleh diam walaupun kondisi kita tidak bisa taklim di luar, masih bisa lewat Facebook, masih bisa juga lewat WA, lewat juga telepon. Alhamdulillah dengan dakwah sekarang menyebar di mana-mana, dia bisa dibendung dengan internetnya. Maka Allah berfirman, wa idh qalat ummatun minhum, ingatlah ketika umat di antara mereka yang berkata, lima ta'iduna qaumallahu muhlikuhum, kenapa kalian semuanya masih memberi peringatan, mendakwai orang-orang yang sudah dihancurkan, yang akan Allah Ta'ala hancurkan mereka itu, au mu'adzibuhum adaban syadida, Allah Ta'ala akan mengadab mereka dengan siksaan yang pedih. Jawabnya ulama, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini peringatan untuk para asatid, jangan takut kepada manusia. Takut kalau kita dihukum oleh Allah. Nah ini, taruhlah kita dibunuh oleh manusia, 5 menit mati kita. Di penjara sampai berapa umur kita, nggak ada 1000 tahun. Ya. Maka ada seorang umat berkata pada mereka, kenapa kamu mengingatkan mereka yang berbuat zalim? Karena Allah Ta'ala akan menghancurkan mereka, Allah akan menghadap mereka dengan adab yang pedih. Jawabnya para ulama, para asatidz sunnah, ma'dziratan ila rabbikum. Ya, karena kami bertanggung jawab, ma'dziratan, kami menyampaikan uzur kepada Rabbmu bahwa kami telah menyampaikan dakwah. Jadi kita tidak cukup orang alim itu berurusan dengan dirinya sendiri. Betul ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Tapi ayat yang lain, wajibnya kita mendakwai umat. Karena kalau umat ini dia melakukan kejahatan, kita diam. Ibaratkan kita ini diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik kapal. Kalau 1000 penumpang yaitu di kapal ini, 1 orang melubangi kapal itu, kalau kita tidak menghalangi 1 orang ini, akan tenggelam semuanya penumpang di kapal itu. Itu 1 orang, bagaimana kalau 100 orang? Ya maksiat. Tapi kalau kita larang 1 orang ini, selamat orang melakukan kemungkaran ini, selamat pula orang penumpang di kapal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu maknanya. Wala'allahum yattaqun, dan semoga mereka itu menjadi orang takwa. Karena apa? Dakwah ini banyak manfaatnya. Allah berfirman, fadzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan bermanfaat untuk orang beriman. Dan berapa banyak orang meninggalkan kebid'ahan menuju kepada sunnah karena dakwah? Berapa banyak orang kafir masuk Islam karena dakwah? Berapa banyak orang awam yang salah, dia mau kembali pada sunnah karena dakwah. Dan ini terbukti. Bukan pada zaman Rasulullah SAW saja yang menyebar dakwah. Sekarang dakwah sunnah
dirasakan oleh umat nikmatnya. Mereka tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki gaji yang banyak itu. Mereka ingin mencari ilmu, ridha dengan makan yang sederhana, ridha susah payah dengan pekerjaannya, tapi karena apa? Merasakan nikmatnya ilmu. Subhanallah. Ini harus kita fahami. Maka Allah menjelaskan kelanjutan ayat dari surat Al-A'raf 164, sekarang 165. Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Tatkala kaum-kaum itu lupa atau tidak mengindahkan peringatan-peringatan dari orang-orang punya ilmu itu, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang yang ingkarul mungkar. Kami selamatkan orang yang membendung kesyirikan. Kami selamatkan orang yang membendung kebid'ahan, membendung kemaksiatan. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami menyiksa orang-orang berbuat zalim, ya, dengan siksaan yang sangat pedih, disebabkan karena kefasikan mereka. Fasik itu maknanya al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan pada Allah. Ini satu bukti. Jadi jangan diganggu orang-orang punya ilmu ini. Bapak dan Ibu, ingatkan orang yang mengganggu. Ulama sunnah ini faedahnya banyak sekali. Bayangkan kalau ulama sunnah ini diam tidak bicara berbuat syirik, akan penuh dunia ini dengan kesyirikan. Jika ulama sunnah tidak menyampaikan sunnah, tidak menyampaikan bayang bid'ah, akan penuh dunia ini dipenuhi dengan kebid'ahan. Kalau sudah kesyirikan nampak, kebid'ahan nampak, musibah tiba. Lihat beberapa negara yang banyak dihukum oleh Allah. Fir'aun itu dihukum oleh Allah Ta'ala bukan karena sakit, siap badannya, ditenggelamkan di laut karena kesyirikannya. Demikian juga kaumnya Nabi Nuh. Ketika diberi peringatan mereka menolak, maka fa'aghraqna, kami tenggelamkan mereka. Ini kebesaran kekuasaan Allah. Jadi para dai sunnah itu tidak ingin dipuji oleh orang, tapi jangan dihalangi. Karena dengan dasar ayat ini, bahwasanya penyelamat hambanya adalah Allah, tapi dengan jalan sebab, yaitu hambanya yang beriman, yang punya ilmu. Tatkala mereka menolak peringatan Allah Ta'ala, apa kata Allah Ta'ala? Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan, katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang mau menegur kemungkaran. Karena menegur kemungkaran ini Bapak dan Ibu risikonya besar. Lain dengan dakwah, mari sholat, mari sedekah, gampang. Gak ada orang yang mendelik matanya marah. Tapi kalau jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, nah banyak tantangan-tantangan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar. Kenapa? Ya karena yaitu mendakwai kaumnya supaya menjauhi syirik. Karena apa? Patung-patung disembah itu dipercaya oleh Nabi Ibrahim. Itu apa patung? Wong punya telinga nggak bisa mendengar, punya bola mata tidak bisa melihat. Ya, kemarin kita lihat yaitu dalam YouTube, dan betul ketika orang Barat kena corona, itu punya patung-patung itu dipeceli, patungnya dipacai. Kamu patung nggak bisa menolak corona. Dia ambilnya lagi patung yang benar dipukul dengan palunya. Kamu tidak bisa menolak corona. Ratusan arca-arca berhala yang disembah ternyata tidak bisa menolak corona, dan dipukul dengan palu tidak bisa melawan palu itu. Azimat coba dibakar, nggak melawan dia. Dukun-dukun yang mengaku tahu urusan gaib sekarang coba suruh memberantas corona, tidak ada, dia sendiri kena corona. Inilah perlunya, faedahnya para dai sunnah membendung kesyirikan, membendung kebid'ahan. Ini sebagai yakni bukti kebesaran kekuasaan Allah.
falamma atau manuhu anhu, maka tatkala mereka sombong menolak apa yang telah dilarang oleh para utusan Allah Ta'ala, qulna lahum, katanya Allah Ta'ala, kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Aduh, ya. Itu namanya khasfun wa maskhun, berubah bentuk manusia menjadi kera karena syirik, ya. Wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu yaitu Allah memberitahu, la yab'asanna alaihim, sungguh Allah Ta'ala akan mengutus utusan untuk mendahului mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, mayyasumuhum su'al azab, siapa yang mendapatkan azab yang sangat buruk. Inna rabbaka lasari'ul hisab, sesungguhnya lasari'ul iqab. Inna rabbaka lasari'ul iqab, sesungguhnya Rabbmu itu cepat sekali menghukumnya. Bayangkan berapa bulan corona, padahal masih sedikit loh, belum banyak. Hitungan penduduk dunia ini dengan yang corona, kena corona itu belum ada berapa persennya, 20%-nya saja belum, tetapi sudah menggoncangkan dunia. Namun kita bukan kok meremehkan, tidak, tetapi bagaimana supaya tidak menyebar lagi ini, supaya segera diangkatnya oleh Allah Ta'ala penyakit ini. Di samping usaha-usaha ikhtiar kita duniawi, lebih daripada itu ikhtiar kita beribadah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar kita gerakkan, ya, beramal saleh kita gerakkan, berhentikan kemaksiatan-kemaksiatan, hukum-hukum orang berbuat maksiat, kembali kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita segera mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Wa innahu laghafurur rahim, karena Allah Ta'ala Maha Pengampun bagi hambanya meminta ampun, rahiman, belas kasihan terhadap hambanya yang mau kembali kepada hukumnya Allah. An Hudzaifah bin al-Yaman, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari. Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, ini pentingnya kita dakwah, para dai, para asatidz jangan berhenti, ya. Gunakan lisan kita yang kita baca dari Al-Quran dan Sunnah dengan para ulama. Maka beliau bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku ada di tangan Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, benar-benar kamu mau amar ma'ruf, mau memerintah tauhid, mau memerintah sunnah, memerintah taat, apa tidak mau kamu? La ta'murunna bil ma'ruf, wallahi, itu disumpah, demi Allah kamu harus memerintahkan ya'mar, harus memerintahkan tauhid, memerintahkan sunnah, memerintahkan amal soleh, wala tanhauna 'anil munkar, dan demi Allah kamu harus membendung kemungkaran. Puncaknya mungkar adalah syirik, puncaknya mungkar adalah bid'ah, puncaknya mungkar adalah kemaksiatan. Kalau tidak, aula yusikannallahu ayyab'asa alaikum iqaban minhu, atau sudah dekat Allah Ta'ala akan mengutus kepadamu hukuman. Nah, alaikum kepada siapa? Kepada para da'i yang Allah Ta'ala karuniai ilmu, tapi dia tidak memerintah ya ma'ruf dan tidak membendung kemungkaran, maka Allah akan menurunkan azab. Summa tad'unahu, kemudian kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, fala yustajabu lakum, Allah tidak akan mengabulkan doamu. Ini peringatan untuk para asatidz, ya, para ulama sunnah. Jangan dijual ilmu Allah Ta'ala ini untuk cari dunia. Bayangkan kalau kita para dai ini dikasih 5 pulau, dikasih rumah 1000, butuh kita hanya 1. Kadangkala tukang buruh itu lebih enak, disuruh menunggu velanya, bosnya nggak datang-datang 1 bulan baru sekali.
padahal buruhnya setiap hari menempati ya. Enak jadi tukang buruh. Kita itu butuhnya sedikit, bukan butuhnya banyak. Fala yustajabu lakum, maka Allah tidak akan mengabulkan doamu. Ini peringatan untuk para dai, para asatid, ya, agar kita yaitu dalam hal ini supaya tidak meremehkan diri. Yang terakhir, wa Nabi Bakr as-Siddiq qala annahu qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Katanya sahabat Abu Bakar as-Siddiq, wahai manusia, kamu baca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, wajib kamu menjaga dirimu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan memadaratkan kepadamu orang tersesat jika kamu mendapatkan petunjuk. Tetapi kadangkala orang itu keliru memahami ayat ini. Dikatakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au dzaliman, apabila manusia yang punya ilmu dia melihat orang-orang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, dia tidak mau membendung padahal dia mampu, ausaka ayya ummahumullahu biqabin minhu, hampir-hampir saja Allah akan meratakan azab ini kepada mereka semuanya, kepada yang berbuat dosa dan kepada orang yang ilmu yang tidak berdakwah. Dan Jaririn radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin yakunu fi qaumin, tidaklah salah seorang yang berada di satu kaum, yu'malu fihim bil ma'asi, yang mana kaum itu melakukan perbuatan dosa, maksiat yang lainnya, yaktiruna ala ayyughayyiru alaihi, mereka mampu untuk membendung, merubahnya kemaksiatan, falam yughayyiru, lalu mereka tidak merubahnya, illa asabahumallahu bi'adzabin min qabli ayyamutu, melainkan Allah akan menurunkan azab kepada mereka sebelum mereka mati. Inilah kaum muslimin wal muslimat yang harus kita fahami. Semoga dengan keterangan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk kita amalkan, dan semoga virus yang melimpah kepada kaum muslimin ini segera Allah Subhanahu wa taala angkatnya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan maghfirahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.